Hola, selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi kalian yang nonton video ini. Balik lagi bersama kami dan kamu yang manis. Di channel G90s kali ini membawakan film animasi yang cukup menghibur. Namanya Rengo, dirilis pada tahun 2011, berlatar di gurun pasir. Nyeritain tentang bunglon kocak yang sangat beruntung nyelamatin sebuah kota di tengah gurun yang mengalami kekeringan cukup lama. Oke, langsung saja kita mulai. 1, 2, 3. Seekor bunglon jantan yang awalnya sedang bermeditasi sambil Okay, everybody, let's take it from the top. dan bermain pertunjukan teater jenaka bersama teman-temannya yang benda mati dan seekor jangkrik yang mati tercebur. Merasa dirinya pahlawan dan halu tentang segalanya, menjadi pemeran yang mencolok di atas panggung. Be the sea captain returning from a mighty voyage, or I could be the rogue anthropologist battling pipe. A romance. I will be Hola. You know the women's find me unstoppable. No, really. Well, if you must. With conflict. Victor, you were right. Seekor terenggiling musafir tua yang melintas di tengah jalan tersebut. Ternyata ialah yang menyebabkan kecelakaan itu dan menggerutu kepada si Rengo. Alabaster carriage with golden guardians to protect him. Nothing. Your delusional quest just ruined my life. Help me up, and I will help you find what you seek. Why don't you just wait until there are no cars coming? Okay. That's not gonna work. Bunglon itu sial lagi, terpental karena mobil yang melintas. Kemudian terenggiling tua itu menyapanya lagi dan menunjukkan jalan menuju kota. Must first find dirt. A town? You mean like with real people? There's a town. A real town. Not a metaphor. A day's journey. Follow your shadow. I will see you on the other side. Ia berjalan sendirian berjam-jam di padang pasir yang luas. Di sisi lain, ia mendengar suara dari hewan lainnya di sana yang sedang berkamuflase dari pemangsa kelas atas. The closest of friends. Here in the Mojave Desert, the lizard, he's going to die. Don't move. What? Try to blend in. London? Blend in. Try not to look conspicuous. Tiba-tiba datanglah burung elang, lalu mengejarnya. Kemudian ia masuk ke dalam botol, lalu burung elang itu mengangkat botolnya dan dijatuhkanlah di atas kodok yang berkamuflase itu. Oh, testy. No. I'll kill you! You stupid lizard! No, wait! I was just kidding! Practically related! Come on, move over! Ia pun akhirnya selamat dengan kodok yang dibawa oleh burung tersebut. Ia terbangun dari tidurnya karena terbawa air di saluran dan bertemu kadal perempuan yang menodongkan senjata ke wajahnya. Sorry. I got a bead on you, stranger. So you get up. No, ma'am, I don't. Who are you? Drought now someone is dumping water in the desert. You ain't from round here, are you? So, what's your name? Beans? That's a funny kind of name. Lalu perempuan itu mengajaknya ke kota yang ada di sana. Bunglon itu diturunkan sebelum sampai ke kota. So who are you really? Well, I'm a man of many epithets. And saw the stranger seeking Chintayans, luring him to his... One of the few men with a maiden name. Whoa, well, here we are. Oh. See ya, Beans.
Saat sampai di sana, yaitu kota Dirt yang sangat gersang dan berisi hewan pengerat, lalu serangga yang begitu kelihatan suram. Kemudian ia disambut oleh anak-anak nakal. You're a stranger. Strangers don't last long here. Karena bunglon itu bukan berasal dari sana, maka ia mencoba membaur pada kehidupan dan gaya para penduduk kota suram itu. Masuklah bunglon itu ke sebuah bar yang berisi hewan berandalan yang menatapnya saat ia masuk, lalu menertawakannya karena dia meminta segelas air di tempat yang begitu tandus. I'd like a glass of water. Kemudian seekor tikus tua bertanya padanya, "Siapa kamu?" Ia memanggil namanya Rango. Name's Rango. Are you the fella that killed them Jenkins brothers? That's right. Berpindah ke Beans, wanita yang membawa Rango ke kotanya. Wanita itu ingin berhutang di bank air di kotanya. Namun, penjaga bank itu menolak dan menunjukkan bahwa kota ini sedang krisis air dan persediaan air hanya cukup untuk 5 hari ke depan. Beans mencoba memberitahunya bahwa ia menemukan air yang terbuang di tengah gurun. Namun, tikus itu tidak percaya. Someone is dumping water. The desert. Was this during one of your... But this is the reality. What am I supposed to do? Out in this time of crisis. The mayor? Rango masih bercerita dengan berlebihan di atas meja di bar yang ia datangi. Tiba-tiba datanglah gerombolan kadal yang membuli burung botak dan menghampiri Rango. Kadal besar itu bernama Bad Bill. Lalu ia mendengar cerita dari para penduduk dan menantang Rango untuk adu pistol layaknya koboi di Texas. You got cold in your ears, mate. You don't pay the more. If I see your face in this town again, what are you all gulping at? You know, that there's Rango. Is that right? Di tengah pertarungan Bad Bill melawan Rango, datang seekor burung elang yang tidak disadari Rango dan membuat Bad Bill lari ketakutan. Sisi kota menutup jendela, namun Rango tidak menyadarinya dan kembali bertingkah seolah ia hebat. Beberapa saat, Rango menyadari dan lari ke toilet. Lalu elang itu membelah toilet dengan cakarnya yang tajam. Saat seorang penduduk mencoba mengambil topinya, Rango lari dengan tisu yang masih melekat di badannya. Elang itu pun mengejarnya. Rango kemudian masuk ke dalam mesin makanan dan lagi-lagi ia lari dari sana sampai ia tertangkap di antara talang air. Ia mengeluarkan sebuah pistol dan menembak karet yang mengikat di tubuhnya dan membuat talang air itu jatuh, lalu menimpa si pemangsa gurun itu hingga tewas. This hawk is dead. It's like you said. It's about time we had a hero around here. Meet the mayor. Let's hear it for Rango. Ia bertemu wali kota Dirt dan sedikit berbincang tentang kerasnya kehidupan di kota itu, di mana penduduknya selalu yakin bahwa air akan segera datang dan membawa kehidupan yang lebih baik. Lalu Rango diangkat menjadi sheriff di kota itu. Tiba saatnya lonceng tengah hari berbunyi. Semua penduduk berhenti dari kegiatannya. Kemudian musik kegersangan berbunyi dan mereka semua menari mengikuti irama musik itu. Para penduduk kota menuju ke sebuah keran raksasa dengan wali kota yang sudah ada di sana. Wali kota pun mempersilahkan Rango menyambut air yang keluar dari sana. Namun naas, hanya kekeringan yang bisa terlihat. The time of
It is the time! Di malam hari, Rengo mengitari kota dan bertemu para penggali tanah yang mencari bank air. Ia memberi izin para pengerat itu untuk melakukan tujuannya dengan ceroboh. Kemudian penyimpanan air dirampok dan persediaan air hilang dari sana. Sisi kota serasa panik mendengar kabar tersebut. Disinilah petualangan terjadi. Rengo berpidato dan mengajak beberapa penduduk kota untuk mencari pencuri persediaan air mereka dan berkendara menggunakan ayam gurun. What do we do now, Sheriff? Now, Dan saat ditanya oleh salah satu penduduk akan pergi kemana, dengan bodohnya, Rengo tidak tahu dan kembali ke kota Dir. Setelah dilakukan investigasi, mereka menelusuri ke dalam bawah tanah yang digali para pencuri itu bersama beberapa penduduk kota. Sebelum Rengo turun, seekor anak tikus menaruh harapan padanya. Quarterback, aren't you? count on it, little sister. There's tunnels everywhere. Hey, my daddy took me to her place. Di tengah pencariannya, mereka menemukan pipa yang terhubung, dan Beans menaruh curiga pada seorang yang ngontrol air di kota itu hingga kekeringan. Jalan demi jalan mereka telusuri. Kemudian, Rengo menyuruh mereka semua mematikan obor, lalu menemukan jalan menuju ke atas permukaan. Poor things. You're gonna wanna see this. Salah satu penduduk menemukan jasad penjaga bank air yang telah mati tenggelam, dan Rengo memimpin hening cipta pada jasad bangkir tersebut. Speak now or forever hold your peace. Amen. Will now. Whose boot print? That's interesting. Kini mereka menemukan petunjuk dan kembali mengendarai ayam gurunnya. Hingga malam hari, mereka semua berdoa sebelum melanjutkan investigasi. Somehow, Sheriff Rango makes me think we will. Thank you, Spirit of the West. Esok harinya, mereka menemukan para penjahat yang mencuri persediaan air mereka dan segera bersiap untuk merampas kembali air yang telah dicuri. Kemudian mereka menyamar sebagai aktor keliling. Woohoo! Ha-ha! Good son! Clayton's Terpsichorean troupe of traveling thespians! That's illegal in 7 states. The stage is set. Meanwhile, the lone sentry stands watch at the castle gate. Hark! Who goes there? This plot's highly... Dan tiba-tiba menodongkan senjata kepada para pencuri gurun itu. What was that? Mama. My entire family? Sang tikus mondok berhidung memble itu memanggil seluruh saudaranya dan keluar dari tanah. Since standoff. I'll have you know. That's a signal. Something must have gone wrong. Something's supposed to happen? Dan saat sinyal diletuskan, pasukan Sheriff Rengo melarikan diri dan terjadilah perang dalam kejar-kejaran. We have ourselves some sport chillins. That audience is quite responsive. Yeah, I think that chromosome. We got bats! Here, you try. Pasukan tikus tanah itu menembaki dan membombardir kereta galon mereka. Hingga akhirnya kereta itu pun terhempas dari jalur.
dan perang itu pun terhenti. Lalu para pengerat itu mengatakan bahwa mereka menemukan galon itu di tengah gurun sudah terbungkus, kemudian membawanya. Namun mereka juga tidak mengetahui jika galon itu sudah kosong. Mereka pulang dengan tangan kosong dan membawa 3 tersangkanya. Kemudian Rengo menemui wali kota yang sedang bermain golf dan menemukan petunjuk di sebuah sepatu yang menempel lumpur basah. Lalu Rengo ingat dengan perkataan wali kota, kontrol airnya dan kau bisa mengontrol segalanya. Begitulah kecurigaan sang Rengo. Di sore hari, Sheriff Rengo sedang di kantornya dan mendapati para penduduk yang marah agar mengeksekusi 3 tahanan yang ia tangkap. Lalu datanglah algojo wali kota yang menembak lambang sheriff di kantornya. Kemudian ia membuka semua kartu Rengo di hadapan semua orang, bahwa Rengo hanya seorang penipu. All you've done is lie to these good people. You ain't nothing. Louder! Yes. Dengan ketakutan, Rengo mengakui semua kesalahannya, dan jika ia masih di kota itu, maka ia akan dibunuh. Rengo pun pergi dari sana dengan mental yang hancur. Ia berjalan melintasi gurun sampai ke jalan raya, hingga menemukan pria yang membangkitkan semangatnya, dan terenggiling tua yang ia temui pertama kali. Kemudian ia menyadari banyak tanaman yang jika mereka berjalan dan berhenti di suatu tempat, maka mereka menemukan sumber air. Lalu Rengo menuju ke sana dan melihat kota di balik bukit tersebut, di mana air mengalir. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke kota Dir. Seisi kota melihat keluar dan menemukan Rengo yang sudah siap dengan rencananya untuk menantang Jack. Jack pun keluar, juga mempersiapkan senjatanya. Rengo menyambut dengan kata, Thirsty, brother? dan boom, air keluar dari bawah tanah menyembur ke langit membuat Jack terbang. Kemudian seisi kota luluh lantah berantakan oleh air yang meluncur dari bawah tanah. Di akhir cerita, semua penduduk senang dengan air yang kembali membasahi kota mereka. Rengo pun mendapat pelukan dari anak yang menaruh harapan padanya. Sekali lagi, para penduduk yang hampir putus asa karena kekeringan kini bahkan bisa membuat tempat wisata dengan air yang kembali membasahi kota mereka. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga terhibur dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. See ya on the next video.